Shalom. Haleluya, ada sukacita, ada damai Natal pagi hari ini. Walaupun pagi hari ini kita terbatas, kita menikmati ibadah, kita boleh memuji menyembah Tuhan lewat online, tidak bertatap muka satu dengan yang lain. Tapi saya percaya dimanapun kita berada yang menyaksikan siaran pada pagi hari ini, kita semua menikmati damai Tuhan, amin. Haleluya, mari pagi hari ini persiapkan hatimu, bawa sukacitamu yang terbaik di hadapan Tuhan. Sebab Dia layak terima pujian, Dia adalah Allah yang layak kita sembah, Dia adalah Raja di atas segala raja. Mari sama-sama tundukkan kepalamu, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Tak henti-hentinya Tuhan, kami memuji namamu, kami meninggikan namamu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan dengan penuh kerendahan hati, tidak dengan kemeriahan Tuhan, tidak dengan gemerlapan Tuhan. Tapi pagi hari ini kami percaya Engkau mengajar setiap kami untuk menikmati kehadiran-Mu, untuk menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Dengan kerendahan hati, dengan penuh sukacita, kami tetap mau memuji, kami tetap mau melayani Engkau Tuhan. Raja kami, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan yang memerintah atas. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini Tuhan kami persembahkan kehidupan kami ke hadirat-Mu Tuhan. Bertahtalah Engkau di atas pujian penyembahan kami di pagi hari ini Tuhan. Sebab kami yakin Tuhan, di mana ada hadirat-Mu Tuhan, melingkupi setiap hati kami. Di situ Roh-Mu bekerja Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini kami membawa pujian kami membawa penyembahan kami bagi Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, ambil waktumu sejenak untuk memuji Tuhan. Ambil waktumu sejenak untuk menyembah Tuhan. Ambil waktumu untuk memuji Tuhan. Ucapkan syukurmu yang terbaik bagi Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih. Kami beri pujian bagimu.
Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami boleh menyambut Engkau Raja kami. Terima kasih untuk keselamatan yang Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Pagi hari ini kami berikan yang terbaik bagi Engkau. Kami membawa persembahan kami Tuhan. Tidak ada yang dapat kami balas Tuhan selain dengan pujian penyembahan kami. Oleh sebab itu Tuhan bertahtalah di atas pujian penyembahan kami. Biar semuanya boleh terjadi sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu tetap bersuka cita, amin. Natal kali ini berbeda, tapi Tuhan kita tetap Tuhan yang sama, amin. Haleluya. Setiap Natal yang kita lewati adalah sukacita, adalah kegembiraan bagi umat Tuhan. Sebab Raja di atas segala raja telah lahir, memerintah untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, walaupun di rumah saya jemput kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Datang adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Datang adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Immanuel. Haleluya. Dia Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta kita. Haleluya. Sama-sama katakan bersukacita. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Datang adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Datang adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Immanuel. Sekali lagi kita mau berikan sorak-sorai sukacita, sebab Allah kita telah lahir bagi kita. Haleluya. Bersukacitalah, amin. Mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita bagi kita semua yang berharap
Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan bagi kita. Lambang pemerintahan ada di atas kepalanya. Haleluya Yesus. Kau sungguh indah Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Kami mau sambut Engkau Raja kami. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib. Dia mulia. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambut dia. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Kami beri hormat, beri dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Pujian dan kuasa
berdiri katakan sambutlah Yesus. Mari tinggikan rajamu, tinggikan Yesus. Haleluya. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sekali lagi sambut Dia, sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia ku angkat tanganku, Yesus. Kau ku puja, ku cinta, ku
Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sengaja sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur ya Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Kami memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan kami yang hidup. Yesus Kristus, Sang Raja kami, yang mana hari ini kami merayakan kelahirannya. Kami mengucap syukur ya Tuhan, buat waktu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami masih bisa beribadah, masih bisa mengangkat tangan dan memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami akan duduk diam mendengarkan suara hati-Mu ya Tuhan, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Di hari Natal ini berfirman-Lah bagi setiap kami, karena kami memerlukan firman-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami yang mendengarkan live streaming ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus menjamah setiap kami Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau menjamah mereka Tuhan. Terima kasih ya Aba, urapi hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya Tuhan, tapi hanya karena oleh seizin-Mu saja hamba-Mu boleh berbicara di tempat ini bagi umat-Mu ya Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, dan biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan adalah isi hati-Mu sendiri ya Tuhan. Terima kasih ya Aba, ya Bapa, dan biarlah di atas firman-Mu lah kami hidup, dan di atas hidup kami nama-Mu lah yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami yang besar, nama Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita katakan amin. Amin. Bapak Ibu, shalom semuanya, khususnya semua yang ada di rumah masing-masing. Dengan penuh kerendahan hati kami, saya sekeluarga menyampaikan salam Natal. Damai Tuhan selalu menyertai kita semuanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, di hari Natal ini Saudara memang agak berbeda Saudara, dan sangat berbeda. Yang biasanya kita merayakan dengan begitu luar biasa ke rumah Tuhan, gereja-gereja dipenuhi dengan banyak orang. Tapi hari ini Saudara, di tahun ini gereja kosong melompong Saudara. Semua hanya melihat HP Saudara.
Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya damai sejahtera Kristus, damai Natal tetap berlimpah-limpah dalam hidup kita. Yang setuju, tekan tombol love. Katakan amin Bapak Ibu. Haleluya. Mari sama-sama saya mengajak saudara untuk merenungkan kisah Natal kembali di hari ini saudara. Kita sama-sama membuka kitab Matius 2 ayat 1 sampai 5 dan Matius 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa di hari ini saudara, biarlah rema wahyu Natal pada tahun ini Tuhan menaruh sesuatu dalam hidup kita. Tuhan mengangkat dan mendewasakan kita naik ke level yang baru. Yang setuju dengan saya, katakan amin. Saya mengajak saudara untuk sama-sama kita membacanya dan kita merenungkannya. Di Matius 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Dan kita lompat ke ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya bacakan buat saudara. Firman Tuhan berkata demikian. Matius 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya. Garis bawahi kata bintangnya. Di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Garis bawahi kata kami datang untuk menyembah dia. Ayat yang ketiga, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Bapak Ibu Saudara kekasih, di ayat 4 juga berkata begini saudara. Maka dikumpulkanlah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Ayat yang kelima firman Tuhan berkata, mereka berkata kepadanya, kepada Raja Herodes, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Kita lompat ayat ke-9 saudara. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yakni emas, kemenyan, dan mur. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hampir seluruh gereja saudara, di hari ini mereka pasti membaca kembali ayat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata-kata yang sangat sederhana untuk dimengerti. Jika kita membaca perlahan-lahan demi perlahan-lahan saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selalu saja ada rema, ada wahyu yang keluar dari kisah ini. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah tentang kelahiran Tuhan dimulai dari sebuah kata yang sederhana, yaitu kata bintang. Orang Majus datang ingin bertemu dengan Yesus, ingin menyembah dia, dimulai dengan mereka melihat bintang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saudara, saya seperti merasakan kita kembali ke bulan Maret akhir saudara. Segala sesuatu menjadi slow down, bahkan ada yang di lockdown. Seperti gereja saudara, kami terlockdown kembali saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perubahan-perubahan di dunia yang terjadi begitu drastis saudara.
segala sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia bertahun-tahun, dalam sekejap, dalam seketika semuanya berubah total, saudara. Mungkin tahun kemarin kita masih datang beribadah dengan baju baru. Kita masih datang dengan sepatu baru. Saudara, tapi tahun ini kita tidak bisa menggunakan baju baru kita untuk ke rumah Tuhan. Bukankah ini terjadi sebuah perubahan yang sangat drastis sekali, saudara? Bapak, Ibu, Saudara, sekalipun tidak ada kemeriahan seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi saya percaya, saudara, firman Tuhan itu hidup. Tuhan terus berbicara, terus bekerja atas gereja. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin sekali lagi, saudara. Gereja boleh di lockdown, tapi firman Tuhan tidak bisa di lockdown. Bahkan semakin melebar dan semakin tidak terbatas diberitakan kemana-mana. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, saya mengamatinya, saudara, dari bulan 3 sampai hari ini. Saudara, kita sempat semua terhenti dalam 5 bulan. Kita sempat beraktivitas kembali sejak bulan Agustus, saudara. Tetapi hari-hari ini dengan meningkatnya angka positif COVID, saudara, pemerintah melakukan kebijakan untuk menahan aktivitas pergerakan setiap orang, supaya tidak menimbulkan kerumunan orang dan bisa menambah angka orang positif, saudara. Satu hal yang saya amati bahwa kita tidak bisa lagi memprediksi apa yang akan terjadi hari besok. Saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu berubah dengan sangat cepat, saudara. Dan hari ini, saudara, saya ingin berbagi sesuatu buat saudara. Biarlah rema wahyu Natal ini kembali datang dalam hidup saudara, memberikan semangat yang baru bagi saudara, memberikan kekuatan yang baru bagi saudara, memberikan damai yang baru bagi saudara. Hari ini izinkanlah saya berbagi sesuatu yang sangat indah sekali. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, saya pernah mengcapture seorang hamba Tuhan, dia berkhotbah tentang Natal. Saudara. Beberapa waktu lalu, saudara, dia menyampaikan sebuah pesan yang singkat, saudara, yang saya capture, saudara, dan saya ingin bagikan untuk saudara. Dia memberi suatu eliminasi, saudara. Dia semacam menghapus beberapa catatan-catatan, prediksi-prediksi, tanda-tanda akhir zaman yang mungkin terlalu banyak perdebatan, saudara. Dia mencoba membuat layout sederhana perihal kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Sebagaimana kita mengerti, saudara, bahwa perayaan Natal besar berikutnya adalah bukan lagi kelahiran Yesus sebagai bayi. Tapi perayaan Natal berikutnya adalah kita menyambut Yesus Kristus yang datang sebagai Raja di atas segala Raja. Saudara, kita harus mempersiapkan itu, saudara. Dan ada hari-hari ini, saudara, kita melihat dengan baik. Di hari Natal, saudara, ada beberapa kesamaan-kesamaan yang mungkin saja kita abaikan. Atau kita tidak terpikir ke sana, saudara. Ada sign, ada holy sign yang tersembunyi, saudara. Di momen-momen kelahiran Yesus 2000 tahun lalu, saudara. Berbanding dengan keadaan dan tanda-tanda yang terjadi hari-hari ini. Sekalipun mungkin bukan cerita yang sama, namun memiliki banyak sign dan pewahyuan yang sama. Yang bisa menunjukkan bahwa proses kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu telah menunjukkan bahwa ada jalan dan waktu bahwa kedatangan Yesus pada kali kedua akan segera datang. Saya memberikan beberapa catatan kecil dalam khotbah tersebut. Sebelum kelahiran Tuhan, ada kelahiran Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis memakai jubah dari bulu unta, ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan, saudara. Ada
sign lagi saudara. Ada berita pertobatan di mana-mana pada zaman itu. Ada kebangunan rohani yang terjadi menjelang kelahiran Yesus 2000 tahun lalu. Dan hari-hari ini saudara, generasi kita sudah melihatnya. Bahwa ada kemiripan yang terjadi beberapa dekade terakhir ini saudara. Ada kebangunan rohani yang begitu besar terjadi saudara. Mirip yang terjadi 2000 tahun lalu ketika Yohanes Pembaptis memberitakan hal tersebut. Ada firman Tuhan yang turun di tanah Yudea, di padang gurun, saudara. 2000 tahun lalu, bukan turun di rumah Tuhan. Turun kepada Yohanes Pembaptis. Dan hari-hari ini, saudara, dekade ini, firman Tuhan pun turun di padang marketplace, saudara. Ada panggilan Tuhan yang begitu luar biasa terjadi. Orang-orang yang berjubah seperti Yohanes Pembaptis. Mereka datang dari arah yang tidak lazim. Dari dunia profesi, dari marketplace, dari dunia usaha. Dari kalangan profesi, ada dokter, bahkan sampai ada pilot. Dunia yang semestinya mereka tidak ada di sana. Dunia padang gurun Yudea. Tapi lihatlah hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang datang dari marketplace. Ada pengusaha. Ada pedagang. Ada dokter. Dengan latar belakang yang berbeda-beda. Mereka datang memberi hidup mereka saudara. Mereka mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Bukankah 10-20 tahun terakhir kita melihat bahwa api Roh Kudus bekerja luar biasa. Pekerjaan Tuhan semakin sulit dibendung saudara. Sekalipun seperti hari ini saudara dibendung dengan lockdown. Tapi firman Tuhan terus diberitakan di mana-mana. Bukankah itu sebuah sign yang terjadi di hari-hari ini? Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus menaruh beberapa kata penting dalam kitab Matius 2. Yang menjadi perhatian saya saudara. Yang menjadi garis bawahi saya pada Natal tahun ini saudara. Jika kita membaca perlahan-lahan saudara. Ada kata-kata demi kata yang perlu kita simak, kita bold. Kita garis bawahi lebih dalam. Kita bawa dalam perenungan. Dan ini saya bagikan buat saudara. Mulai dari ayat 2 saudara. Dan ayat 3 saudara. Kembali saya bacakan buat saudara. Alkitab mencatat bunyi demikian. Dan mereka bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur. Dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat 3, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia berserta seluruh Yerusalem. Saudara perhatikan baik. Orang Majus datang mencari Yesus karena petunjuk dari bintang. Dan bukan sembarang bintang, ditulis bintangnya. Saudara, Raja Herodes dicatat. Dan seluruh Yerusalem itu tidak tahu. Bahkan mereka mendengar hal itu, mereka terkejut, saudara. Perhatikan baik. Bintang itu menggambarkan benda penerang atas jagat semesta ini, saudara. Bagaimana bisa bintang menuntun orang Majus untuk datang mencari raja yang baru lahir? Saudara, saya mencari perenungan hal ini, saudara. Kitab Mazmur 74 ayat 16 berkata demikian. Padamulah siang, padamulah juga malam. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Benda penerang. Orang Majus datang mencari Kristus Yesus Raja Damai. Saudara, itu tidak menggunakan GPS seperti kita sekarang ini. Bahkan untuk memudahkan seseorang mencari rumah orang, saudara, dengan pakai kata Sherlock, men-share location, pakai Google Map, kita bisa menemukannya. Tapi bintang, bagaimana bintang yang cahayanya itu seluruh dunia bisa melihatnya. Bahkan cahayanya itu bisa bias, saudara. Bagaimana mungkin bintang menerangi orang Majus yang ribuan kilometer. Tetapi di mana Yerusalem? Raja Herodes, bahkan seisi Yerusalem tidak mengetahuinya. Haleluya. Haleluya. Ada seorang hamba Tuhan berkhotbah beberapa hari lalu. Mereka memperkirakan, menghitung, dan banyak orang ahli menghitung. Perjalanan orang Majus dari tempat asal mereka yang diperkirakan dari Persia, ada yang bilang dari Iran dan lain sebagainya, itu sampai ke Bethlehem. Itu kurang lebih berjalan kaki 6 bulan. Cukup jauh, sudah. Itu tidak mudah jika kita hanya berjalan dengan mengandalkan bintang saja. Haleluya. Terlebih, sudah, bagaimana mungkin bintang itu bisa menjelaskan kepada orang Majus bahwa itulah raja yang sedang lahir? Bukankah ini ada sebuah pertanyaan dalam hati kita? Bagaimana mungkin orang Majus tahu? Wah, hanya dengan melihat bintang dia tahu bahwa itu ada seorang raja yang lahir. Saya menemukan wahyu Tuhan, saudara. Bahwa yang memberikan pengertian dan wahyu kepada orang Majus bahwa yang lahir itu adalah raja orang Yahudi yang baru, saudara. Saya menemukannya bahwa itu Tuhan yang menaruh hikmat dan wahyu ke dalam hati orang Majus. Mengapa bisa demikian? Saya memberi contoh kepada saudara, Bapak Ibu kekasih. Jika kita hari ini bisa ikut beribadah, saudara. Mungkin kau berkata, kebetulan saja saya membuka handphone, saya beribadah. Engkau selalu berpikir bahwa sepertinya engkau yang menginisiasi. Saya memberitahu bahwa saudara, yang timbul dari hati saja, itu Tuhan yang menaruhnya. Jika ada sesuatu kerinduan engkau untuk datang kepada Tuhan, bukan karena engkau, tapi itu datangnya dari inisiasi Tuhan sendiri yang menaruh hati saudara. Yang menaruh kerinduan, yang menaruh wahyu ke dalam hati saudara. Mengapa saya katakan demikian, saudara? Kitab Yohanes 6 ayat 44 berkata demikian, saudara. Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Yesus jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus. Orang Majus bisa datang mencari Tuhan itu karena Bapa di surga yang menarik mereka. Saudara menjadi bilangan orang-orang percaya yang telah diselamatkan. Itu bukan karena inisiasi saudara. Tapi itu semua datangnya dari Tuhan. Boleh beri tepuk tangan, boleh katakan tanda love. Ya Tuhan, aku aminkan itu, saudara. Haleluya, saudara. Tuhanlah yang menaruh kerinduan dalam hati kita, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bintang itu bicara penerangan. Yang menerangi, saudara. Di perjanjian baru, saudara, dibawa gambarannya adalah Roh Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Majus itu dituntun Roh Kudus sampai berjumpa dengan Yesus. Saudara kekasih, saya membawa
gambarnya ke hari-hari ini saudara. Berjalan bertemu Tuhan sepanjang 6 bulan itu tidak gampang. Hanya mengandalkan bintang. Saya percaya itu Roh Kudus yang menuntun mereka. Masa-masa kegelapan hari ini saudara. Masa pandemi seperti saat ini saudara. Kita butuh tuntunan Roh Kudus sebagai penerang yang menerangi hati dan roh kita. Saudara kekasih, bukan berarti bahwa kita tidak bisa lagi mengandalkan mata. Bukan lagi kita tidak boleh melihat apa yang kita lihat dengan mata kita. Boleh. Tetapi semua yang kita lihat hari-hari ini tidak bisa menjadi tuntunan buat kita. Yang bisa menuntun kita hanyalah Tuhan sendiri. Lewat rohnya yang kudus. Yang akan menuntun saya dan saudara berjalan di masa pandemi seperti ini. Yang setuju dengan saya katakan amin. Roh ini perlu diterangi saudara. Dengan membaca firman, roh saudara akan semakin hari semakin terang. Engkau butuh firman Tuhan untuk menerangi jalan saudara. Ada orang berkata, dunia roh itu dunia tidak nyata. Kita perlu berjalan dalam dunia roh. Saya mau katakan buat saudara sekalian. Dunia roh itu dunia nyata. Bagaimana bisa? Dunia roh adalah dunia nyata. Saudara. Beberapa hari kemarin saya melayat ke rumah duka. Seorang rekan gembala sidang usianya 50 tahun. Saya sebut dengan hormat almarhum George Rentubun, gembala gereja GKI Holy Grace. Dipanggil pulang Tuhan kemarin di Hulu saudara. Saya datang ke rumah duka, bertemu dengan istri, kekasih Ibu Ruth Sondak yang sering melayani kita di sini saudara. Jenazahnya terbujur kaku. Jenazahnya, orangnya ada. Tapi tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Rohnya sudah kembali. Dunia roh itu nyata saudara. Kitab Ayub 34 ayat 14 dan 15 berkata, jika ia Tuhan menarik kembali rohnya dan mengembalikan napasnya kepadanya, maka saudara apa saudara? Ayat berikutnya, ayat 15. Maka binasalah bersama-sama segala yang hidup. Dan kembalilah manusia kepada debu. Dunia roh itu nyata. Kita perlu roh ini diterangi dari hari ke hari lewat firman-Nya. Lewat persekutuan engkau dengan Tuhan. Setiap hari saudara akan menerangi hati saudara. Bagaimana engkau bisa membuat keputusan. Langkah jalan mana yang harus engkau lewati. Engkau butuh bintang penerang itu untuk menerangi hati saudara. Ini bukan zaman lagi kita sok-sokan saudara. Ini bukan zaman lagi kita mengandalkan kekuatan mata jasmani kita saudara. Semua yang kita lihat hari-hari dengan sekejap saudara bisa berubah. Bahkan bisa membuat orang kecewa saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa dalam nama Yesus. Biarlah hari-hari ini Tuhan mengurapi engkau lebih lagi. Tuhan menaruh pengurapan hikmat, wahyu, pengertian kepada saudara lebih lagi. Supaya engkau boleh berjalan dalam tuntunan Tuhan. Engkau bisa berjumpa dengan Yesus. Engkau bisa mengerti rencana Tuhan atas hidup saudara. Haleluya. Yang setuju dengan saya katakan amin saudara. Mintalah tuntunan Tuhan di hari-hari besok. Yang kedua saudara, di ayat yang ke-10 saudara, firman Tuhan berkata demikian. Ketika mereka melihat bintang itu,
kembali saudara, orang Majus melihat bintang itu, maka bersukacitalah mereka. Indah loh saudara, ayat ini indah sekali. Mereka melihat bintang itu saja mereka bersukacita. Saya berdoa saudara pun menikmati sukacita yang sama. Saudara bisa melihat Roh Kudus dalam menerangi hati saudara, maka akan timbul sukacita dan damai Natal dalam hati saudara. Ada amin saudara? Apa maksudnya? Maksudnya adalah yang kedua, engkau harus mengarahkan mata imanmu kepada Yesus. Arahkan mata imanmu hanya kepada Yesus, saudara. Ada lagu yang ditulis begini, saudara, oleh almarhum pendeta David Caka. Dia menulis begini, mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu. Saudara, mata kita, mata iman kita tertuju kepada Yesus. Apa yang kau mau fokus hari-hari ini? Ibrani 12 ayat yang kedua. Alkitab mencatat, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman. Saudara, iman ini perlu dipimpin dengan catatan mata iman ini harus tertuju kepada Yesus. Saya membuat 5 alasan penting, saudara. Mengapa kita harus arahkan mata iman kita kepada Yesus? Saya membuat alasan dalam hati saya, saudara. Pertama, sebab mata iman selalu bertolak belakang dengan fakta mata jasmani. Saudara, terkadang iman kita itu bertolak belakang dengan mata jasmani. Iman kita berkata bahwa Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan pasti memberkati kita. Tapi terkadang mata jasmani kita bertolak belakang. Kita mengalami pergumulan, kita mengalami cobaan. Saudara, sepertinya iman kita selalu mengalami ujian yang bertolak belakang dengan mata jasmani yang kita lihat. Tapi saya berkata kepada saudara, saudara, iman ini harus selalu tertuju supaya apa? Kepada Yesus, supaya kita selalu dipimpin Dia ke jalan yang tepat dan jalan yang benar. Setuju dengan saya? Katakan amin. Alasan yang kedua, saya ingin berkata kepada saudara bahwa segala sesuatu di dunia ini selalu mengecewakan. Namun di dalam Yesus, Dia tidak pernah membuat kita kecewa. Yang ketiga, alasan yang Tuhan taruh di hati saya terus menerus mata saya tertuju kepada Yesus. Kami hidup di ladang Tuhan. Apa yang kami pegang hari ini? Tidak ada. Tidak ada. Kursi melompong semuanya. Alasan yang ketiga adalah firman Tuhan adalah kekuatan dan tempat perlindungan yang kuat dalam hidup kita. Setuju dengan saya? Tekan love dan beri tepuk tangan dimanapun engkau berada. Beri tepuk tangan kepada Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang keempat, kasih dan kebaikan Tuhan adalah hal mutlak untuk kita percayai dan kita imani. Kasih dan kebaikan Tuhan itu hal mutlak yang harus kita percaya dan kita imani, saudara. Untuk itu mata saya terus tertuju kepada Yesus. Saya memandang kasih Tuhan. Saya memandang akan kebaikan Tuhan. Yang kelima, saudara. Alasan kenapa mata kita tetap tertuju kepada Yesus. Bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi. Mujizat Tuhan itu nyata. Saudara tidak perlu khawatir bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi.
Dan mujizatnya itu nyata, saudara. Jangan berkata bahwa Tuhan, sepertinya kok pergumulannya tidak ada habisnya. Keadaan seperti ini, COVID membuat kita bergumul satu belum selesai, udah datang satu lagi. Saya mau berkata kepada saudara, janji Tuhan pasti digenapi. Hanya masalah waktu saja. Waktu kita dan waktu Tuhan. Saya ingin memberitahu buat saudara, waktu Tuhanlah waktu yang paling tepat dan paling sempurna dalam hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dengan demikian saya ingin berkata kepada saudara. Saudara, dunia boleh lockdown. Tapi the blessing itu come from heaven. Surga tidak bisa di lockdown. Saudara, arahkan mata iman kita. Fokus iman kita hanya kepada surga. Fokus saudara, itu menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Jika kita mengarahkan fokus kita tepat kepada sasaran saudara. Seperti kita mengambil foto saudara ya. Kita ambil foto mana yang kita mau fokus saudara. Itu hasilnya, jika tepat saudara, maka akan menghasilkan hasil foto yang sangat baik. Saudara ingat Yosua saudara. Tuhan berbicara kepada Yosua dalam kitab Yosua 1 ayat 2-5. Alkitab mencatat, Tuhan berkata begini kepada Yosua. Saudara, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Maksudnya apa? Tuhan maksudnya supaya Yosua tetap fokus ke depan. Fokus kepada Kristus. Engkau fokus hanya kepada Yesus. Tidak usah lihat kiri kanan, saudara. Yang selalu mengganggu iman kita, saudara. Fokus mata iman kita tertuju kepada Tuhan. Saudara, ingat gak kisah anak yang terhilang dalam kitab Lukas? Jika saudara simak baik-baik saudara, perikop kisah anak terhilang tidak ditulis bahwa anak bungsu yang hilang, tapi ditulis anak yang hilang. Berarti kedua anak itu hilang saudara. Bukan anak bungsu saja yang hilang, tapi anak yang sulung pun yang ada di dalam rumah pun hilang. Kenapa? Mereka kehilangan fokus. Anak yang bungsu fokusnya hilang hanya kepada kesenangan duniawi. Mata dia terpisah dan keluar dari kasih karunia Tuhan saudara. Sama juga dengan anak yang sulung ada di dalam rumah. Tapi dia fokusnya tidak kepada apa yang ada di depan mata dia. Kepada tuan rumah, Yesus saudara. Dia hanya berfokus kepada apa yang kurang. Anak hilang saudara. Dua-duanya hilang. Saya teringat ada sebuah cerita lucu yang menggambarkan pemain sepak bola di tengah lapangan saudara. Lagi seru-serunya orang nonton sepak bola. Tiba-tiba ada satu pemain keluar saudara. Lari keluar dari lapangan. Mata orang tertuju saudara. Mencari tahu kenapa dia lari keluar dari lapangan. Ternyata sang pemain keluar dari lapangan karena dia pergi ke toilet. Saudara, pemandangan seperti itu sepertinya membuat perlombaan menjadi kacau saudara ya. Fokus kita kalau melenceng atau lemah atau berubah-ubah akan membuat kita mudah gagal, saudara. Di masa tahun 2020 ini, saudara, masa pandemi COVID-19, ada banyak orang percaya kehilangan fokus mereka kepada Tuhan. Banyak orang hanya dirantui rasa ketakutan. Jangan-jangan kena COVID. Dihantui ketakutan tentang masa depan. Dihantui ketakutan tentang krisis. Bagaimana tentang usaha, bagaimana tentang pekerjaan kita ke depan, saudara. Orang Israel pun sama, mereka keluar dari Mesir. Saudara, mereka sudah melihat kebaikan Tuhan. Mereka melihat mujizat Tuhan terjadi. Tapi mereka selalu dihantui oleh ketakutan. Jangan-jangan Firaun mengejar dari belakang. Makanya firman Tuhan berkata, janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan yang dari Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, saya ingin bagikan buat saudara. Di ayat yang ke-11, Alkitab mencatat, ketika para majus sampai dituntun bintang itu, sampai tepat di mana anak itu lahir, Yesus lahir. Alkitab mencatat begini dalam ayat yang ke-11. Lalu masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama-sama dengan Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Dan mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya, yakni emas, kemenyan, dan mur. Kita sering mendengar kisah itu. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, ayat ini menggambarkan hal penting sekali dalam hidup ini. Bahwa penyembah tidak bisa dipisahkan dengan persembahan. Di hari ketika orang Majus datang bertemu dengan Tuhan, yang dilakukan hanya dua, penyembahan dan persembahan. Saya membagikan ini buat saudara supaya saudara menangkap baik. Dua kata ini tidak bisa dipisahkan. Mengapa penyembahan harus membawa persembahan? Saudara, penyembahan itu bicara bibir, bicara mulut, bicara yang keluar dari mulut kita. Tapi persembahan itu bicara apa yang keluar dari hati kita. Bagaimana mungkin, saudara, kita menyembah Dia, Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Kita memuji Dia dengan hebat, tapi tidak ada persembah yang kita bawa kepada Dia. Saudara, Bapak, Ibu kekasih, orang Majus membuka tempat harta bendanya, saudara. Mereka membawa sekian bulan. Harta benda yang dibawa itu benda-benda penting sekali, saudara. Kita harus perhatikan baik ini, saudara. Penyembahan tidak bisa dilakukan dengan tangan yang tertutup. Karena penyembahan itu butuh ketulusan dan penghormatan, saudara. Haleluya, saudara. Saudara, penyembahan kita, saudara, tidak bisa menjadi dupa yang berbau harum jika kita naikkan dengan tangan yang tertutup. Lalu saudara, mungkin saudara berpikir, apakah Tuhan membutuhkan emas? Apakah Tuhan membutuhkan kemenyan? Apakah Tuhan membutuhkan mur? Saya ingin saudara mengerti sesuatu, saudara, bahwa emas itu adalah lambang daripada kemurnian hati. Kemenyan itu bicara tentang ketulusan hati. Minyak mur itu bicara tentang keharuman hati. Saudara, itu kemurnian, ketulusan, dan keharuman hati. Itu harus menjadi penyembahanmu kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika engkau melakukan dua perbuatan ini, saudara, maka timbullah rasa kagummu kepada Tuhan dalam pujian penyembah. Haleluya. Gereja ini dibangun, saudara, dengan persembahan. Dan di dalam persembahan itulah ada pujian dan penyembahan yang keluar di persembahan. Ada orang yang ingin melayani Tuhan, tapi mereka tidak mau melakukan persembahan apapun kepada Tuhan. Saudara tidak bisa mendapatkan yang namanya kemurnian hati. Saudara tidak bisa mendapatkan yang namanya ketulusan hati.
saudara sulit untuk mengeluarkan keharuman hati. Untuk itu Bapak Ibu kekasih saudara yang dalam Natal ini saudara, kita belajarlah saudara. Mintalah Tuhan menuntun kita senantiasa dari hari ke hari. Format hati, mata iman kita. Setiap hari kita arahkan tertuju kepada Yesus. Lakukanlah penyembahanmu setiap hari kepada Tuhan dengan korban persembahan pada Tuhan. Saudara, gereja itu tidak boleh meminta-minta. Pekerjaan Tuhan itu tidak boleh meminta-minta. Karena itu timbul dari hati. Makanya saya sejak kita membangun gereja ini, saya tidak pernah memakai kolektan untuk meminta-minta. Dijalankan kolektan untuk berjalan untuk meminta-minta. Saya tidak pernah. Saya rindu orang yang memberi persembahan itu datang dari kemurnian hati. Datang dari ketulusan hati. Datang dari keharuman hati. Untuk saudara memberikan sesuatu buat Tuhan itu tidak bisa diminta. Sehingga apa? Ketika engkau melakukannya ini, maka dupa penyembahanmu menjadi penyembahan yang berbau harum, yang mendatangkan dan menarik hadirat Tuhan, mendatangkan pemulihan, mendatangkan mujizat. Saudara, bicara tentang korban persembahan itu panjang, lebar, dan dalam. Tapi disitulah engkau dilihat hatimu oleh Tuhan. Engkau akan dinilai, engkau akan dibaca, engkau akan dijamah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan menemukan hatimu semakin hari semakin murni di hadapannya. Semakin menemukan ketulusan keluar dari hati saudara. Ketika engkau menyembah Dia, Tuhan menemukan ketulusan hatimu. Ketika engkau mengangkat tangan dan menyembah Dia, Tuhan menemukan keharuman hatimu. Haleluya. Haleluya. Makanya ada lagu yang mencatat begini. Angel bisa bantu. Ada pujian yang dinyanyikan sangat indah. Refnya. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Stop dulu. Lagu ini mencatat bahwa segalanya yang kumiliki itu semuanya daripada Tuhan. Jadi kita membawa persembahan, itu semuanya datang dari Tuhan. Kita membawa pujian kita, ucapan kata-kata kita, mazmur kita kepada Tuhan. Semuanya itu datang dari Tuhan yang menaruh di hati kita. Terus. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah hari Natal hari ini saudara, Tuhan menaruh wahyu yang baru dalam hidup saudara. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Saudara pun yang ada di rumah,
Kita angkat pujian ini sekali lagi dari pertama saudara. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu. Amin. Amin. Persembahkan rasa syukur atas segala berkat-Mu. Ku sujud menyembah-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu. Persembahkan seluruh hidupku. Persembahkan seluruh hidupku Di atas mezbah-Mu. di atas mezbah-Mu. Katakan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya Sekali lagi bagi-Mu. sama-sama saudara. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, mari angkat tanganmu di rumah kamu masing-masing. Ketika engkau melihat siaran ini, saudara, saya percaya Roh Kudus sedang bekerja di rumah saudara. Ambil waktu sejenak 1-2 menit, saudara, engkau menyembah Dia dengan ucapan syukurmu. Katakan Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengangkat hidup kami kepadamu. Kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih. Oh ya Yesus. Kenalamu, hinayalamu. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, mari taruh tangan kanan saudara di dada saudara. Bersama-sama dengan saya kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menikmati hadirat-Mu di hari Natal ini Tuhan. Kami merasakan Tuhan Engkau menjamah setiap kami. Kami merasakan Engkau menjamah hati kami Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus, Tuhan yang sudah lahir dalam setiap hidup kami. Hari ini kami berdoa Tuhan, di hari Natal ini Tuhan kami berdoa. Kami menikmati kasih karunia-Mu yang baru dalam setiap hidup kami. Anugerah-Mu besar atas setiap umat-Mu ya Tuhan. Biar pakar Tuhan menyertai, menudungi, melindungi umat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada, Engkau menjagai mereka. Tuhan, terima kasih. Kami sudah dituntun sepanjang tahun ini sampai hari Natal ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa tidak ada satupun yang sakit. Tidak ada satupun yang jatuh. Tidak ada satupun yang gagal Tuhan. Tapi mereka boleh hidup berkemenangan dari hari ke hari. Mereka melihat kemenangan demi kemenangan. Tangan Tuhan besar menyertai mereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Roh Kudus menyertai setiap umat-Mu Tuhan. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan menyebut saudara dan saya di awan permai yang kudus. Tuhan Immanuel menyertai saudara. Sama-sama kita katakan amin. Dan amin. Tekan tombol love dan bilang amin. Haleluya. Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya akan membacakan pengumuman sebagai informasi untuk jadwal ibadah Natal dan Tahun Baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sehubungan dengan situasi pandemi COVID-19 yang hari-hari ini angka status positif yang meningkat cukup signifikan, maka dengan segala pertimbangan yang ada, Gembala Sidang memutuskan untuk tidak mengadakan ibadah tatap muka pada tanggal antara lain yang pertama hari ini ibadah hari Natal 25 Desember 2020, ibadah tatap muka ditiadakan diganti dengan ibadah secara online. Dan yang kedua ibadah untuk tanggal 27 Desember 2020 ibadah hari Minggu, ibadah tatap muka ditiadakan digantikan dengan ibadah secara online jam 10 pagi. Selanjutnya ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember 2020 hari Kamis, ibadah tatap muka ditiadakan diganti dengan ibadah secara online. Selanjutnya ibadah awal tahun tanggal 1 Januari 2021 hari Jumat, ibadah tatap muka ditiadakan diganti dengan ibadah secara online jam 10 pagi. Dan untuk tanggal 3 Januari 2021 hari Minggu, ibadah raya Minggu pertama tahun baru 2021 disertai perjamuan kudus tetap dibuka untuk ibadah tatap muka jam 10 pagi tepat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan social distancing. Alamat ibadah streaming online Gereja City Worship di Facebook Group yaitu City Worship at Miracle Center. Dengan penuh kasih kami mohon pengertian atas perubahan atau penyesuaian jadwal ibadah-ibadah yang telah dibuat secara terbatas
guna menghindari jumlah pertemuan tatap muka di masa pandemi COVID-19. Tak lupa juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara untuk sekiranya dapat menghindari pertemuan-pertemuan tatap muka atau kerumunan orang banyak di masa liburan Natal dan Tahun Baru. Juga tetap pakai masker, mencuci tangan, mengkonsumsi vitamin dan tetap berada di rumah adalah cara paling baik untuk dapat terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami, izinkanlah kami menyampaikan bahwa jika Bapak Ibu Saudara rindu untuk menabur atau memberi korban persembahan palungan di hari Natal, kiranya Bapak Ibu Saudara dapat menabur lewat transfer bank dengan kerelaan hati dan sukacita. Adapun persembahan Bapak Ibu Saudara sekiranya dapat mencantumkan nama yang jelas sehingga kami dapat memeriksa dan mencatat di buku kas perbendaharaan gereja dengan benar. Rekening bank berikut ini: Bank Mandiri atas nama Gereja JKI City Worship Manado, nomor rekening 1500123012338, atau Bank BCA atas nama Yemi Lim, nomor rekening 7800130055. Sekiranya semua taburan persembahan palungan Natal saudara dilakukan dengan kerelaan hati dan sukacita, demikianlah kiranya taburan kita menjadi berkat di rumah Tuhan. Kami menyampaikan terima kasih atas semua taburannya. Tuhan Yesus membalas semua kepercayaan dan kebaikan hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikianlah penyampaian pengumuman gereja kami pada hari ini. Dan jika Bapak Ibu yang membutuhkan informasi lainnya, topangan doa, visitasi, bisa menghubungi Sekretariat Gereja City Worship di nomor handphone atau WA sebagai berikut. Yang pertama saya sendiri, nomor handphone atau WA 0852 1723 1029. Yang kedua Pastor Jimmy, nomor handphone atau WA 0811 430 559. Terima kasih yang sebesarnya atas semua topangan, semua perhatian dan bantuan dari Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati semua taburan Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa persembahan palungan Natal bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing. Sebelum kita memberi korban persembahan palungan kita, saya jemput saudara yang ada di rumah untuk dapat berdiri dan bersama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini, di hari Natal ini, sekalipun kami beribadah secara streaming online, tetapi dengan penuh sukacita, kami telah bersekutu dengan Tuhan dan telah diberkati dengan firman Tuhan. Saat ini kami memberi korban persembahan palungan kami. Kami percaya akan kuasa firman Tuhan, bahwa Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap sorga dan membalas serta memberkati setiap korban persembahan kami dengan berkat yang baru dan berkelimpahan. Kami percaya janji firman Tuhan bahwa tidak ada taburan yang sia-sia di ladang Tuhan. Kesemuanya diperhitungkan Tuhan. Kesemuanya akan bertumbuh dan berbuah lebat bagi kerajaan sorga. Kami percaya hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas semua pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang tahun 2020. Kami tahu bahwa jika hari ini pun kami masih bisa memberi, itu hanya karena kemurahan Tuhan bagi setiap kami. Dikuduskanlah setiap korban persembahan kami. Diberkati setiap benih persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima berkat Tuhan pada hari Natal ini, Saudara, izinkan saya sekali lagi menyampaikan salam Natal, damai Tuhan menyertai saudara sekalian. Kami memohon maaf mungkin di tahun ini kami tidak bisa berkunjung satu demi satu ke rumah masing-masing, tapi izinkanlah doa kami dari hati kami yang paling dalam selalu menyertai saudara. Tetaplah kuat, tetaplah sukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Saya jemput saudara dimanapun engkau berada, mari kita bangkit berdiri. Saudara angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan untuk menghormati Tuhan. Saudara katakanlah kepada Tuhan pada hari ini, Tuhan Yesus itu baik adanya. Haleluya. Di dalam kasih sayang dan anugerahnya Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami melepaskan berkat Natal bagi setiap saudara. Kiranya Natal Kristus selalu ada di dalam hati saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah Roh Kudus selalu menuntun saudara, menyertai saudara dan seisi rumahmu. Untuk itu angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkatnya. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub menyertai saudara. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat Hari Natal 2020. Tuhan menyertai saudara. Thank you. Salam Natal, hati-hati di jalan. Tuhan berkati.